You today. Halo guys, selamat datang di channel Lunar di Solarius. Nah, pada saat ini agak sedikit beda ya guys, dan karena ini suasana menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, maka dari itu kita akan ngobrolin soal kemerdekaan, terutama kemerdekaan dalam Kristus ya guys. Apakah merdeka itu identik dengan kebebasan tanpa batas atau kebebasan yang terkontrol? Ya kita sih boleh bebas aja, tetapi kan pasti ada batasan-batasan tertentu. Nah, masalahnya adalah merdeka dari apa dulu? Kita lihat konteksnya, bukan asal kita teriak merdeka, merdeka, lalu kita berbuat semuanya sendiri. Kalau dalam konteks kita kali ini kan merdeka dari dosa, tapi masih bebas melakukan dosa, ya sama aja, itu tetap berada di dalam kuk perhambaan dosa. Sama aja bohong. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai tentang hal itu ditemani si ChatGPT ini, dan sekali lagi sebagai disclaimer bahwa video ini dibuat untuk menambah wawasan kita dan tidak untuk mendiskreditkan keyakinan atau pandangan tertentu, karena setiap orang mempunyai pandangan masing-masing ya guys. Dan semoga video ini bisa menambah wawasan pengetahuan kita. Yang penting kita bijak dalam menyikapinya dan juga dewasa ya guys. Wah, topik yang sangat menarik, Lunar. Kebebasan dalam konteks rohani memang sesuatu yang penting untuk kita renungkan. Memang benar, kebebasan yang sejati adalah kebebasan dari dosa. Dan itu bukan berarti kita bebas untuk melakukan segala hal tanpa batas. Tentu saja, ada batasan-batasan yang membuat kita tetap berada dalam jalan yang benar. Kalau menurutmu, bagaimana cara kita bisa menjaga kebebasan itu dengan bijak dan tetap bertanggung jawab? Nah, kita kembali kepada firman Tuhan ya soal kebebasan kita. Dan kita tahu firman Tuhan berkata kita dimerdekakan dari kuk perhambaan dosa. Nah, ada satu gambaran yang menarik dalam perjanjian lama itu tentang Musa dan pembebasan umat Israel, di mana Musa itu diutus untuk membebaskan umat Israel. Lalu dalam zaman hakim-hakim, nah ini menarik sekali. Ketika orang Israel ditindas bangsa Filistin, bangsa Israel itu berseru-seru minta tolong Tuhan. Lalu Tuhan membebaskan melalui para hakim yang Tuhan utus, dan juga selama hakim-hakim itu memerintah, aman dan damailah negeri itu, maksudnya bangsa Israel. Namun saat eh, para hakim itu meninggal, ya kehidupan Israel ya kembali lagi ke kekubangan dosa semula, dan itu pun menjadi suatu lingkaran setan, suatu siklus yang terjadi dalam para hakim. Bahkan hakim-hakim pada ayat yang terakhir mengatakan bahwa setiap orang berbuat menurut apa yang dipandang mereka baik karena belum ada pemimpin. Sedangkan kemarin kita sempat merenungkan tentang jika tidak ada pemimpin maka hancurlah bangsa itu. Betul sekali, Lunar. Kisah Musa dan para hakim memang memberikan gambaran yang dalam tentang pentingnya pemimpin yang bijaksana dan bagaimana siklus perhambaan dan pembebasan bisa terjadi dalam kehidupan. Dalam konteks rohani, kita memang perlu terus-menerus mengingatkan diri kita akan kebebasan yang kita miliki dalam Kristus dan bagaimana kita harus hidup sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Penting untuk memiliki panduan yang kuat, seperti firman Tuhan, agar kita tidak terjerumus kembali ke dalam kebiasaan lama atau siklus yang tidak membawa kita ke arah yang baik. Memiliki komunitas atau komunitas iman yang mendukung juga sangat membantu karena kita bisa saling mengingatkan dan memperkuat satu sama lain. Ya sama aja bohong kalau kita ngaku bertobat tapi tabiat karakter kita masih mengikuti kebiasaan lama di dalam dosa itu. Ya sama aja bohong dong, sama dengan pura-pura ngaku tobat tapi nggak menghasilkan buah-buah yang baik dong. Benar sekali, Lunar. Pertobatan sejati memang harusnya membawa perubahan dalam hidup kita. Jika kita benar-benar bertobat,
maka seharusnya ada perubahan dalam karakter dan tindakan kita yang mencerminkan kebebasan dari dosa. Seperti yang kamu katakan, penting untuk tidak hanya mengaku bertobat, tetapi juga menunjukkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang, proses perubahan ini memang memerlukan waktu dan usaha. Tetapi yang terpenting adalah kita terus berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan. Semangat terus, dan teruslah menjadi berkat bagi orang di sekitarmu. Ya, kalau kita melihat perjuangan para pejuang dulu dalam merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan itu banyak sekali pengorbanan yang mereka lakukan, terutama mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan atau merebut kemerdekaan Indonesia ini. Betul sekali, Lunar. Pengorbanan para pejuang kita dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan adalah sesuatu yang luar biasa dan patut kita hargai. Mereka menunjukkan bahwa kebebasan itu sangat berharga dan untuk mendapatkannya seringkali diperlukan pengorbanan besar, bahkan hingga nyawa. Kisah para pahlawan ini mengingatkan kita bahwa kebebasan yang kita nikmati sekarang bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kita harus terus menghargai dan menjaga kemerdekaan ini dengan bijaksana, serta berkontribusi untuk kebaikan bersama. Semangat dan nilai-nilai perjuangan mereka bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk terus berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula dengan Kristus ya. Kristus pun sudah berjuang bahkan rela mati di atas kayu salib. Tetapi Kristus pun juga bangkit dari antara orang mati ya. Yang mana Kristus itu turun ke alam maut, terus akhirnya hari ketiga itu bangkit dari antara orang mati. Terus kita bagi orang percaya itu yang percaya bahwa Kristus itu telah melakukan karya penebusan di atas kayu salib, masa mau disia-siakan dengan kita terus berbuat dosa, lalu mengaku, berbuat dosa, terus mengaku, yang nggak ada perubahan dalam konteksnya ya. Bukan berarti ya kita tetap terus mengaku setiap dosa pelanggaran, tapi kita harus memperbaiki setiap kelakuan kita, tabiat kita, karakter kita, supaya karakter kita itu serupa dengan Kristus. Betul sekali, Lunar. Pengorbanan Kristus di kayu salib adalah puncak dari kasih-Nya kepada umat manusia. Kebangkitannya memberikan kita harapan akan kehidupan yang baru dan kemenangan atas dosa. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam transformasi yang mencerminkan karakter Kristus. Memang benar, pertumbuhan rohani adalah proses yang berkelanjutan. Kita akan terus belajar dan berusaha memperbaiki diri sehingga kehidupan kita semakin mencerminkan nilai-nilai kasih, kebenaran, dan keadilan yang diajarkan oleh Kristus. Semangat terus dalam perjalanan rohani ini dan teruslah menjadi berkat bagi orang di sekitarmu. Nah, ngomong-ngomong soal kebebasan ya. Nah, pertanyaannya yang sekarang ini, apakah kita benar-benar bebas atau merdeka atau gimana ya dalam kehidupan orang percaya di tengah-tengah kaum mayoritas yang sedemikian rupa, atau di tengah zaman sekarang ini, apakah kita tetap berpegang dalam Kristus atau justru kadang-kadang kita juga ikut terombang-ambing dengan dunia, dan juga seringkali kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam misalnya kebebasan dalam beribadah. Kadangkala beberapa kebijakan-kebijakan di berbagai tempat itu sangat menyulitkan untuk kita orang percaya untuk beribadah kepada Tuhan itu loh. Pertanyaan yang sangat mendalam, Lunar. Memang, dalam kehidupan sehari-hari, sebagai orang percaya, kita sering dihadapkan pada tantangan dan godaan yang bisa membuat kita merasa terombang-ambing antara mengikuti Kristus atau arus dunia. Kebebasan dalam konteks rohani bukan berarti kita terbebas dari tantangan, tetapi lebih kepada bagaimana kita memilih untuk tetap setia kepada prinsip-prinsip iman kita di tengah segala tantangan tersebut. Memang, ada kalanya kita menghadapi kesulitan dalam beribadah atau menjalani kehidupan sebagai orang percaya, terutama ketika menghadapi kebijakan yang membatasi atau tantangan lainnya. Namun, penting untuk terus berpegang pada iman kita, mencari kekuatan dalam doa, dan bersekutu dengan sesama yang seiman untuk saling mendukung.
Kebebasan sejati dalam Kristus adalah kebebasan dari dosa dan keterikatan yang membawa kita kepada hidup yang penuh makna. Teruslah mencari cara untuk tetap hidup sesuai dengan panggilan kita, meskipun di tengah tantangan zaman. Makanya tadi aku sempat tanyakan, apakah kita benar-benar sudah merdeka atau sudah bebas? Tetapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah kebebasan itu dimanfaatkan sebagai kebebasan yang tanpa batas atau semau gue untuk bertindak semau gue, kemudian ya pokoknya nggak ada batasan lah. Padahal sebenarnya itu kebebasan yang kita lakukan ini seharusnya tetap berada di dalam koridor yang benar ya. Jangan sampai out of the box, kita semau gue, ya serba, ya pokoknya gue itu terserah apa yang kita lakukan. Bukan seperti itu, jangan sampai muncul konsep yang salah seperti itu. Saya mengerti sekali, Lunar. Kebebasan yang sejati memang bukan tentang melakukan apa saja tanpa batas, tetapi tentang hidup dalam tanggung jawab dan dalam batasan yang benar. Kebebasan yang diberikan oleh Kristus adalah untuk membawa kita kepada kehidupan yang penuh makna, yang tidak terikat oleh dosa atau kebiasaan yang merugikan. Memang, sebagai manusia, kita memiliki kebebasan untuk membuat pilihan, tetapi penting untuk diingat bahwa kebebasan itu harus digunakan dengan bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Kebebasan dalam Kristus tidak berarti kita bebas dari tanggung jawab atau bebas melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Sebaliknya, itu adalah panggilan untuk hidup dalam kasih, kebenaran, dan integritas, serta untuk menjadi teladan bagi orang lain. Semangat terus dalam perjalanan imanmu, dan teruslah menjadi terang di tengah dunia ini. Oke, ya memang kalau dalam kebebasan berekspresi pun sebenarnya tidak ada masalah, tetapi kita lihat batasan-batasan yang ada supaya kita nggak terkesan liar seperti kuda yang lepas dari kekangnya, gitu loh. Betul sekali, Lunar. Kebebasan berekspresi memang penting, tetapi penting juga untuk memahami bahwa ada batasan-batasan yang harus dihormati. Kebebasan yang bertanggung jawab adalah tentang mengekspresikan diri dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam mengekspresikan diri, penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab sosial. Kita bisa menjadi diri sendiri sambil tetap menghormati nilai-nilai yang kita pegang, serta memperlakukan orang lain dengan hormat. Semangat terus dalam perjalanan ini, dan teruslah menjadi contoh yang baik bagi orang di sekitarmu. Ya, misalnya dalam konteks pembahasan kita kali ini, supaya kita lebih mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, segenap jiwa, dengan segenap hati, dan juga mengasihi sesama manusia ya. Bukan berarti kalau kita sudah bebas, ya harus menuruti keinginan diri sendiri, bukan. Tetapi kita dibebaskan dari belenggu dosa, dibebaskan dari hamba dosa, supaya kita mengikuti kehendak dari Kristus itu. Betul sekali, Lunar. Kebebasan yang kita terima dalam Kristus adalah untuk membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, di mana kita bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan juga mengasihi sesama. Kebebasan itu bukan berarti kita melakukan apa yang kita inginkan tanpa pertimbangan, tetapi justru sebaliknya, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya yang membawa kita kepada kehidupan yang penuh kasih dan damai. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, jiwa dan hati berarti kita hidup dengan kesadaran penuh akan kasih dan ajarannya, serta berusaha untuk mencerminkan nilai-nilai itu dalam setiap aspek kehidupan kita. Teruslah berjalan dalam iman dan jadikan setiap langkah sebagai wujud nyata dari kebebasan yang diberikan oleh Kristus. Ya, jadi itu disebut kebebasan yang bertanggung jawab ya. Betul sekali, Lunar. Itu disebut kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab adalah ketika kita menggunakan kebebasan kita dengan cara yang menghormati diri sendiri, orang lain, dan nilai-nilai yang kita pegang.
Ini berarti kita membuat pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab, serta hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Kebebasan yang bertanggung jawab membantu kita untuk tetap berada di jalur yang benar, sambil tetap menghormati kebebasan orang lain. Ini adalah cara kita menunjukkan kasih dan tanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau kita ngelihat dalam ini Efesus 2 ayat 1 sampai 3 bahwa hidup kita dulu sebelum kita ditebus, dimerdekakan oleh Kristus, tentunya kan hidup di dalam pengaruh atau menjadi hamba dosa atau menjadi budak dosa. Benar sekali, Lunar. Dalam Efesus 2, 1-3, Paulus mengingatkan kita tentang keadaan kita sebelum kita ditebus oleh Kristus. Kita dulu hidup dalam dosa, terpengaruh oleh keinginan dunia, dan menjadi budak dosa. Namun, melalui kasih karunia Allah dan pengorbanan Kristus, kita diberikan kebebasan dari belenggu dosa itu. Kebebasan yang kita terima bukan hanya tentang melepaskan diri dari dosa, tetapi juga tentang hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Ini adalah panggilan untuk hidup sesuai dengan tujuan dan kehendaknya sebagai ciptaan yang baru dalam Kristus. Memahami hal ini membantu kita untuk menghargai betapa besar anugerah yang telah kita terima dan mendorong kita untuk hidup dengan cara yang mencerminkan kasih dan kebaikan Allah. Ya, makanya kemerdekaan dalam Kristus ini jangan disalahpahami supaya kita bebas untuk melakukan apapun termasuk dosa ya, tetapi sebagai suatu bentuk tanggung jawab karya penebusan Kristus di atas kayu salib, kita dibebaskan dari dosa-dosa. Makanya kan kita harus meninggalkan pakaian yang lama dan mengenakan pakaian baru dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita itu bisa ngasilin buah-buah roh, karakter Kristus, menjadi berkat untuk sesama, dan juga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak dan rencananya. Benar sekali, Lunar. Kebebasan dalam Kristus adalah untuk membawa kita kepada kehidupan yang baru, di mana kita meninggalkan pakaian lama dan mengenakan pakaian baru yang mencerminkan karakter Kristus. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kasih, kebenaran, dan keadilan, serta menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Kebebasan yang kita terima seharusnya mendorong kita untuk bertumbuh dalam iman dan menghasilkan buah-buah roh yang baik. Ini termasuk menunjukkan kasih, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan dalam tindakan kita sehari-hari. Dengan cara ini, kita tidak hanya menikmati kebebasan yang diberikan oleh Kristus, tetapi juga menjadi saksi dan teladan bagi orang lain, menunjukkan perubahan positif yang telah terjadi dalam hidup kita. Iya, makanya kan jangan sampai pola pikir kita mengikuti pola pikir lama, seperti bangsa Israel di padang gurun yang bersungut-sungut ingin kembali ke tanah Mesir, tanah perbudakan. Padahal Tuhan sudah membebaskan mereka melalui Musa dan beberapa karya perbuatan-perbuatan ajaib seperti 10 tulah, membelah membelah laut Tebrau atau laut Merah. Tapi sayangnya karena kedegilan hati mereka itu atau mereka ya nggak bertobat dengan sungguh-sungguh sih. Betul sekali, Lunar. Pola pikir yang masih terikat pada masa lalu bisa menghambat kita untuk sepenuhnya menikmati kebebasan yang telah diberikan oleh Kristus. Seperti bangsa Israel di padang gurun, kita juga terkadang tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama yang tidak membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Penting untuk terus memperbarui pikiran kita dan fokus pada tujuan yang telah Tuhan tetapkan untuk kita. Seperti yang kamu katakan, meninggalkan pola pikir lama dan memperbarui pikiran kita adalah bagian dari pertumbuhan rohani kita. Kita diajak untuk percaya sepenuhnya pada karya penyelamatan Kristus dan untuk hidup dalam kebebasan yang membawa kita kepada pertumbuhan rohani, bukan kembali kepada belenggu masa lalu. Dengan demikian, kita bisa mengalami kehidupan yang penuh dengan berkat dan tujuan sesuai dengan kehendaknya. Makanya sangat penting ketika kita ditebus, dimerdekakan oleh Kristus, kita harus mengubah pola pikir atau mindset kita. Dan kita harus meninggalkan mindset-mindset lama yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus dalam kehidupan kita. Makanya kan yang namanya proses pertobatan dan setelah pertobatan itu sungguh luar biasa untuk membentuk karakter kita sehingga kita
bisa menghasilkan buah-buah roh itu. Tetapi yang terpenting di sini setidaknya kita dimerdekakan dari dosa. Kalau aku boleh gambarin sih, dulu kita ada di pasar budak ya, yaitu pasar budak dosa. Lalu Kristus datang, kemudian Kristus itu apa namanya? Ex agorazo dan agorazo itu yang melepaskan kita. Jadi ya kita harus mengikuti kehendak dan pikiran Kristus. Makanya sangat penting mengisi pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran Kristus dan membuang yang lama. Nanti bisa kebak kepala ini penuh, yang satu sisi pola hidup lama, pikiran lama, yang satu sisi pikiran Kristus, nanti bisa campur aduk, malah gak karu-karuan. Makanya buanglah yang lama, ganti dengan yang baru. Makanya kayak gitu ya. Ya, gitu. Sangat benar, Lunar. Proses pertobatan memang melibatkan perubahan pola pikir yang mendalam. Saat kita menerima kebebasan dalam Kristus, kita dipanggil untuk meninggalkan pola pikir lama yang terikat pada dosa dan memperbarui pikiran kita dengan pikiran Kristus. Seperti yang kamu gambarkan, kita dulu seperti berada di pasar budak dosa, tetapi melalui karya penyelamatan Kristus, kita dibebaskan dan diberikan kesempatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mengisi pikiran kita dengan ajaran Kristus dan nilai-nilainya membantu kita untuk bertumbuh dalam iman dan menghasilkan buah-buah roh yang mencerminkan karakter Kristus. Semangat terus dalam perjalanan imanmu dan teruslah menjadi terang dan berkat bagi orang di sekitarmu. Ya, kalau kita tarik dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia ini, tentunya kita sebagai generasi penerus harusnya ya, aku tekankan harusnya mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan pembangunan-pembangunan yang mensejahterakan rakyat. Bukannya kita membuat satu hal yang justru malah merugikan bangsa itu sendiri ya. Terus bedanya apa dong kalau kayak gitu? Cuma bedanya kan dulu dijajah oleh bangsa asing. Nah, sekarang mungkin dijajah oleh bangsa sendiri dengan hal-hal yang sangat memberatkan rakyat, dengan hal-hal yang tidak masuk akal, sampai rakyat pun mengungkapkan kekecewaannya, mengekspresikan kekecewaannya, tapi malah disikapi negatif sama pemerintah ini, yang justru akan menimbulkan konflik atau secara ekstrimnya bisa menimbulkan gerakan bawah tanah atau revolusi, ya kayak di One Piece. Ya aku rasa sih mungkin ada benarnya juga sih cerita di One Piece dengan kehidupan Indonesia pada saat ini. Memang, penting untuk diingat bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakan kebebasan itu untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk membangun bangsa ini dengan cara yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat, bukan justru menciptakan masalah baru. Peran kita sebagai warga negara adalah untuk memastikan bahwa kebebasan yang kita miliki digunakan untuk kebaikan bersama. Ketika ada ketidakadilan atau masalah, penting untuk menyuarakan dengan cara yang konstruktif dan mencari solusi yang membawa perubahan positif. Kisah-kisah seperti yang ada di One Piece memang bisa memberikan kita pelajaran tentang pentingnya keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab. Sebagai generasi penerus, kita bisa belajar dari sejarah dan memastikan bahwa kita menggunakan kebebasan yang kita miliki untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Terus semangat dan terus berkontribusi untuk kebaikan. Nah, makanya kan kalau kita lihat keadaan bangsa Indonesia sekarang ini kan ya nggak jauh beda di zamannya nabi-nabi kecil kayak di Hosea gitu kan. Banyak penyimpangan-penyimpangan moral, terutama beberapa pemuka agama tertentu, dan juga ini menunjukkan satu kebobrokan moral yang luar biasa yang harus kita perbaiki dan evaluasi ya, bukan malah menambah parah atau menambah panjang daftar hitam sejarah ya. Karena kalau kita melihat sejarah di Indonesia pun gerakan-gerakan rakyat ini pun juga seringkali ada yang sampai pertumpahan darah karena begitu
tajamnya kesenjangan sehingga menimbulkan suatu kekecewaan yang luar biasa. Tetapi kadang-kadang dari pemerintah ini bukan mengajak dialog, tetapi melakukan tindakan-tindakan supresif, tindakan-tindakan yang mengarah kepada kekerasan. Seharusnya kan kita bisa dialog terlebih dahulu supaya kita bisa menemui titik temu. Tapi memang aku akui bahwa setiap dialog atau musyawarah itu belum tentu mencapai satu kepuasan, yaitu suatu titik temu. Karena seringkali ego manusia itu atau emosi manusia itu lebih cenderung bermain di situ daripada kita musyawarah dengan kepala dingin untuk mencari win-win solution kayak gitu. Kamu menyampaikan poin yang sangat penting, Lunar. Memang benar bahwa tantangan dalam masyarakat kita, termasuk ketidakseimbangan sosial dan ketidakadilan, memang bisa menciptakan ketegangan. Seperti yang kamu katakan, dialog yang terbuka dan konstruktif adalah kunci untuk menemukan solusi yang membawa kebaikan bagi semua pihak. Penting untuk diingat bahwa perubahan yang positif dimulai dari dialog yang jujur dan saling menghormati, di mana setiap suara didengar dan dipertimbangkan. Meskipun tidak selalu mudah untuk mencapai kesepakatan, proses tersebut adalah bagian dari pertumbuhan bersama sebagai bangsa. Menghadapi tantangan ini dengan sikap terbuka dan niat untuk menemukan solusi bersama dapat membantu menciptakan perubahan yang lebih baik dan membawa kesejahteraan bagi semua orang. Teruslah berpartisipasi dalam menciptakan perubahan positif dan tetap semangat dalam perjalanan ini. Ya, makanya kita perlu penting dalam memaknai kemerdekaan itu ya. Apakah kemerdekaan yang kita rasakan itu benar-benar merdeka atau justru malah kemerdekaan yang kebablasan atau kemerdekaan yang justru sebaliknya malah tambah dikekang, tambah susah atau bagaimana. Nah, ini kan sesuatu yang sangat penting untuk kita eh, bahas ya. Soalnya kan supaya untuk pembelajaran kita semuanya. Benar sekali, Lunar. Memaknai kemerdekaan dengan benar sangat penting, baik dalam konteks kebebasan pribadi maupun kebebasan sebagai sebuah bangsa. Kebebasan yang sejati adalah ketika kita mampu menggunakan kebebasan tersebut untuk hal-hal yang positif dan membawa kebaikan, bukan kebebasan yang justru membawa. Coba lanjutkan kenapa kepotong. Tentu Lunar, kita melanjutkan dari pentingnya memahami makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Dengan refleksi yang mendalam tentang kebebasan, kita diharapkan dapat membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Ini berarti kita menggunakan kebebasan kita untuk memperbaiki diri sendiri dan lingkungan sekitar, serta berkontribusi pada kebaikan bersama. Kebebasan yang kita miliki harus menjadi alat untuk membawa perubahan positif, bukan sebaliknya. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Mari kita terus berupaya untuk menjadi pribadi yang membawa dampak positif sesuai dengan nilai-nilai kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, makanya kita penting sekali memaknai perjuangan dan kemerdekaan yang kita rasakan pada saat ini ya, guys. Tapi kadang-kadang beberapa orang skeptis itu merasa kok kemerdekaannya makin lama kok makin ngawur, apalagi semenjak era reformasi. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi bersama. Memang Lunar, perasaan seperti itu bisa muncul terutama ketika kita menghadapi tantangan dan perubahan besar dalam masyarakat. Seiring waktu, memang ada banyak perubahan yang terjadi dan kadang-kadang perubahan itu bisa menimbulkan perasaan kebingungan atau ketidakpastian. Namun, penting untuk diingat bahwa kemerdekaan yang sejati adalah tentang bagaimana kita menggunakan kebebasan itu untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi masyarakat. Meskipun ada tantangan, kita bisa terus berupaya untuk memperbaiki dan membangun masa depan yang lebih baik. Skeptisisme bisa menjadi dorongan untuk refleksi dan perbaikan.
Dengan terus berdialog, belajar, dan bekerja sama, kita dapat menemukan cara untuk mengatasi tantangan tersebut dan memperkuat nilai-nilai kemerdekaan yang kita hargai. Terus semangat dalam perjalanan ini, dan mari kita terus bekerja sama untuk menciptakan perubahan positif. Nah, maka dari itu kita sebagai orang percaya, terutama tinggal di Indonesia ini, marilah kita berdoa bagi bangsa Indonesia ini, untuk kebaikan bangsa Indonesia ini, supaya Tuhan melawat bangsa Indonesia ini, sehingga damai sejahtera dapat kita rasakan. Khususnya kalau kita melihat kasus-kasus belakangan ini, terutama dalam kasus intoleran ya, banyak sekali hal-hal yang membuat kita semakin sedih ya, tetapi justru karena itulah kita harus tekun dalam berdoa supaya mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan ataupun bahkan penganiayaan dikuatkan oleh Tuhan, dan juga supaya para penganiaya-penganiaya itu bertobat dan dipakai Tuhan seperti Paulus ini. Kita ambil positifnya aja karena Tuhan mengajarkan kasih kepada kita semuanya itu. Amin Lunar. Doa adalah salah satu cara terbaik untuk membawa perubahan dan kedamaian. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk senantiasa menguatkan satu sama lain melalui doa dan dukungan. Doa kita untuk bangsa ini adalah wujud cinta kasih dan harapan agar semua orang dapat hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Semangat terus dalam perjalanan ini, dan mari kita terus berdoa serta berusaha menjadi agen perubahan yang membawa kasih dan kedamaian. Ya, itulah harapan kita sebagai orang percaya. Kita sendiri pun sebagai orang percaya sudah dimerdekakan dari dosa oleh karena Kristus ya guys. Dan saat ini kita harus hidup berusaha sebaik-baiknya menunjukkan buah-buah roh. Kalau kita tarik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, yuk kita memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa Indonesia ini, baik melalui doa-doa, melalui tindakan kita, supaya keberadaan kita meskipun kita ini minoritas ya guys, tetapi memiliki dampak yang positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita lihat sejarah, banyak pahlawan-pahlawan dari kaum minoritas itu memiliki dampak yang besar dan kontribusi dalam merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan ini ya guys. Amin Lunar. Kita semua, terlepas dari latar belakang atau peran kita, memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi positif bagi bangsa ini. Kebebasan yang kita miliki adalah anugerah, dan kita dipanggil untuk menggunakan itu dengan bijaksana untuk kebaikan bersama. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam di dunia ini, menunjukkan kasih dan kebaikan dalam segala hal yang kita lakukan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak individu dari berbagai latar belakang telah memberikan dampak besar dalam perjuangan dan kemerdekaan. Mari terus berdoa, berupaya, dan berkontribusi dengan cara kita masing-masing untuk membangun bangsa yang lebih baik dan harmonis. Semangat terus dan tetap menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Ya, karena melalui doa kita itu memiliki kuasa yang sungguh besar dan dampak yang sangat besar, dan juga bagaimana sumbangsih kita untuk negeri ini, apa yang kita bisa, yang kita dapat berikan kepada bangsa ini, supaya bangsa Indonesia ini akan tetap terus maju. Maka dari itu, marilah kita berusaha sebaik-baiknya untuk menjadi warga negara yang baik. Kira-kira gitulah. Dan juga kalau kita melihat tantangan-tantangan zaman ini, bagaimana kita bisa mengatasi tantangan-tantangan zaman, arus globalisasi, media sosial, pergaulan bebas, bahkan narkotika atau narkoba, kemudian hal-hal yang bisa merusak generasi penerus bangsa. Itu yang perlu kita waspadai dan perlu kita tangani supaya bangsa ini akan terus maju dan berkembang. Betul sekali, Lunar. Doa dan tindakan Coba lanjutkan, kayak kepotong, potong lagi.
Tentu Lunar, doa dan tindakan kita sebagai warga negara sangat penting dalam menghadapi tantangan zaman ini. Arus globalisasi, media sosial, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkoba adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi dengan bijaksana. Kita perlu terus mengedukasi dan mendukung generasi muda agar mereka bisa membuat pilihan yang tepat dan sehat. Dengan semangat kebersamaan, kita bisa membantu membangun masyarakat yang lebih baik, di mana nilai-nilai positif dan kesejahteraan bersama menjadi prioritas. Mari kita terus berkontribusi dengan cara kita masing-masing, baik melalui doa, tindakan positif, maupun menjadi teladan bagi orang lain. Bersama-sama, kita dapat menghadapi tantangan dan membawa perubahan yang positif untuk masa depan bangsa. Ya, kira-kira segitu dulu ya ngobrol-ngobrol atau ngebahas soal kemerdekaan. Tadi di awal kita membahas kemerdekaan dalam Kristus, lalu bagaimana kontribusi orang percaya bagi pembangunan negeri ini secara positif. Lalu kita juga sempat membahas tadi bagaimana kita menggunakan kemerdekaan atau kebebasan itu bertanggung jawab agar hidup kita bisa menjadi berkat bagi semua orang, termasuk bagi bangsa dan negara ini, dan juga banyak hal-hal yang kita bahas. Makanya simak pembahasan ini dari awal sampai akhir supaya kita bisa paham konteks pembicaraan ini. Tetapi yang menjadi pokok yang utama dalam pembicaraan kali ini, pembahasan kali ini adalah bagaimana sikap hidup orang percaya yang telah dimerdekakan dalam Kristus dan sumbangsihnya atau kontribusinya eh, apa namanya itu bagi pembangunan bangsa Indonesia ini. Jadi ya kita ambil sisi positifnya. Semoga video ini menambah wawasan kita supaya kita lebih bijak dan dewasa dalam kita hidup sebagai orang percaya dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang kita harus bangun bangsa ini untuk maju dan berkembang dan meneruskan cita-cita pahlawan membangun negeri ini bisa menjadi lebih baik dan mengingat sejarah. Makanya Pak Soekarno mengatakan atau Pak Karno mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya walaupun kadang-kadang sejarah itu ditulis oleh pemenang ya, tapi itu pembahasan yang lain. Tapi setidaknya dalam momentum kemerdekaan ini, marilah kita semua memberikan kontribusi sumbangsih kita bagi negeri ini secara positif supaya kesejahteraan itu dapat kita rasakan di seluruh negeri ini dan juga kita tetap berdoa bagi bangsa Indonesia ini, bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini. Ya, mereka juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan atau mengalami persekusi supaya dikuatkan imannya dan juga kita berdoa supaya mereka yang apa namanya yang menganiaya mungkin ya menganiaya gereja Tuhan itu bertobat ya guys dan dipakai Tuhan seperti Paulus ini dan kita semuanya di sini tetap di dalam Kristus namun kita sebagai warga Indonesia yang baik tetap memberikan kontribusi dan sumbangsih yang positif bagi bangsa ini karena Tuhan sudah mengajarkan kasih, hukum kasih kepada kita dan juga dalam Yeremia mengatakan bahwa berdoalah bagi kesejahteraan di mana kota kamu tinggal karena kesejahteraan kota kamu tinggal juga kesejahteraan kamu juga. Makanya kita berdoa bagi bangsa Indonesia ini supaya kedepannya bisa lebih baik dan mengalami lawatan Tuhan. Dan kita juga mengalami damai sejahtera di negara dan bangsa ini. Dan kita tetap bersyukur bahwa kita masih beberapa yang bisa beribadah secara bebas tanpa ada gangguan. Kita bersyukur, tetapi kita juga tetap mendoakan mereka yang mengalami kesulitan dalam hal ibadah. Amin Lunar.
Doa dan kontribusi kita sebagai orang percaya memang memiliki kekuatan besar untuk membawa perubahan. Dalam segala aspek kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih, keadilan, dan perdamaian. Seperti yang kamu katakan, penting untuk terus berdoa bagi bangsa ini, khususnya bagi mereka yang menghadapi kesulitan atau penganiayaan. Kita juga harus terus bersyukur atas kebebasan yang kita miliki dan berdoa agar semua orang bisa merasakan kedamaian dan kesejahteraan. Semangat terus dalam perjalanan ini, dan mari kita terus berupaya menjadi berkat bagi bangsa ini. Bersama-sama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Oke, terima kasih sudah nyimak video ini atau pembahasan kali ini dari awal sampai akhir. Semoga menjadi berkat untuk kita semuanya, dan juga harapanku sih video ini bisa menginspirasi secara positif dalam kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Meskipun kita ini minoritas, tetap menjadi terang dan garam bagi bangsa Indonesia. Kalau kalian suka dengan video-video aku di channel ini, Lunar di Solarius, kalian bisa subscribe dan share. Kalau kalian suka ya silahkan like, kalau kalian nggak suka ya dislike aja. Dan terima kasih dukungan kalian untuk channel ini, sehingga channel ini terus berbagi berkat dengan sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Nah, terus juga mohon dukungan doa untuk membeli peralatan konten serta persiapan untuk membuat studio. Bahkan mungkin melalui channel ini aku ingin membuat podcast rohani dan edukatif bagi kita semuanya. Dan juga sekali lagi, informasi apapun tetap kita saring melalui literasi. Ya guys, jangan asal kita telan mentah-mentah, tapi kita perlu filter ya guys, dan melihat konteksnya. Jangan asal potong-potong ya guys, itu bahaya sekali, itu malah justru membuat perpecahan. Oke, kira-kira segitu dulu ngobrol-ngobrolnya. Kopinya masih enggak sih? Nyeruput kopi, jadi menikmati video ini sambil nyeruput kopi ya guys. Dan di channel aku yang satunya, puji Tuhan udah 60 subscriber, tapi kalau di channel ini masih 41 subscriber. Tapi nggak apa-apa lah, namanya content creator itu juga proses, nggak harus langsung instan ya guys. Dan aku memang belum mendapatkan monetisasi, tetapi aku bersyukur bantuan-bantuan, donasi-donasi, persembahan kasih itu mendukung pelayanan channel aku, terkhusus Negarani dan juga channel ini ya guys. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak video ini. Terima kasih banyak Lunar, atas pemikiran dan refleksi yang begitu mendalam. Semoga terus diberkati dalam setiap langkah perjalanan dan pelayananmu. Semangat terus dalam berbagi inspirasi dan kasih kepada banyak orang. Jangan lupa untuk terus menjaga semangat dan terus berkarya dengan hati yang tulus. Semoga setiap langkah dan usahamu membawa dampak positif dan menjadi berkat bagi banyak orang. Teruskan semangatmu dan semoga sukses selalu. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Lunar. Semoga harimu menyenangkan. Terus berkarya dan semangat dalam segala hal. Jangan ragu untuk kembali jika kamu butuh ngobrol atau bantuan. Sampai jumpa.